maka tentunya tidak akan kita bisa menjawab kalau kita tidak beramal, yakni dengan mentauhidkan Allah, berakidah Islam, dan tentunya bisa menjawab nantinya selain dengan akidah Islam, pemirsa Bincang Syiar Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di dalam majelis ilmu Bincang Syiar Hijrah yang hari ini tepatnya di awal bulan Rabiul Awal. Tentunya kita bersyukur sampai saat ini Allah masih kuatkan akidah kita, iman Islam kita. Tentunya tak ada lagi yang nanti menyelamatkan di akhirat kecuali dengan ketakwaan dan takwa yang mengundang rahmat Allah. Karenanya lah tentu para pemirsa kita tingkatkan rasa cinta kita, yakni baik mahabbatullah, cinta kepada Allah, dan mahabbatur Rasul, yakni cinta kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tentunya kita Islam itu dibangun dengan yang pertama itu adalah akidah Islam itu sendiri, yakni syahadat. Ya, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun dengan 5 perkara. Dijelaskan rukun Islam, yakni syahadat la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, abduhu rasuluh. Itulah syahadat yang senantiasa menjadi tuntunan kita. Dari semenjak kita di alam ruh, kita sudah ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu bala, kita menjawab, ya, syahidna, kami bersaksi. Itulah syahadat. Kemudian juga ketika kita hidup ke dunia ini, dilahirkan dari perut seorang ibu, tidak terlepas dari keislaman. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap yang dilahirkan itu dalam fitrah, yakni keislaman. Dan juga seseorang dikuatkan keistiqomahannya ketika dia soleh, yakni dengan akidah Islam, dengan syahadat, yakni dikatakan dalam surah Al-Ahqaf, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sungguhnya aku bertobat, dan sungguhnya aku sungguhnya bertobat, dan sungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim. Itulah
kita dikuatkan akidah, itu pun bagi orang yang sholih, ya. Kemudian juga saat sakaratul maut, maka orang itu harus mengucapkan la ilaha illallah. Ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dakhalal jannah. Maka niscaya akan masuk surga. Dan ketika kita di alam barzakh pun ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, siapa Rabbmu, siapa nabimu, maka tentunya tidak akan kita bisa menjawab kalau kita tidak beramal, yakni dengan mentauhidkan Allah, berakidah Islam, dan tentunya bisa menjawab nantinya selain dengan akidah Islam, yakni bisa menjawab karena mengikuti sunnah Nabi. Dan bagaimana ketika di akhirat nanti hanyalah keislaman yang membuat seorang itu beruntung. Hanyalah keimanan yang menjadikan seorang itu penghuni surga. Maka dikatakan qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Sukseslah orang-orang yang beriman. Dan ujungnya itu alladzina yarisunal firdaus. yakni mendapatkan surga firdaus. Hum fiha khalidun. Dan kekal di dalamnya. Itulah bagaimana di antara fadlul Islam. Maka tentunya ketika kita cinta Allah, cinta Nabi, kita juga cinta Islam. Islam yang diperjuangkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beliau sejak diangkat Nabi dan Rasul di usia 40 tahun sampai ke usia 63 tahun beliau meninggal, 23 tahun beliau perjuangkan itu ya. Maka tentunya kita pertanyakan pada diri kita, lisan kita, sudahkah kita mensyukuri nikmat keimanan dan keislaman ini? Sudahkah kita mencintai nikmat iman dan Islam ini? Karena banyak di antara kita yang mengkufuri nikmat ini. Sehingga kita lihat bagaimana kenyataan di negeri kita begitu ironisnya mempertahankan yang namanya Islam itu. Betapa beratnya mempertahankan yang namanya Islam. Maka tentunya kita bersyukur di dalam kehidupan kita, aktivitas kita masih Allah tuntunkan, masih Allah tanamkan Islam ini, dan semoga terus sampai meninggal dunia. Nah, itu tentunya yang pertama kita pahamkan perkara akidah. Karena ini adalah perkara yang sangat penting di dalam din Islam itu ya. Akarnya ya. Akarnya ajaran Islam itu ya. Ya, ini akidah. Kalau seseorang beramal, sebagus apapun amal, sehebat apapun amal, sebanyak apapun dia bersedekah, tapi kalau dia tidak Islam,
maka sayang 1000 sayang, ya, tidak akan diterima. Kalau dia tidak berakidah dengan benar, tidak mentauhidkan Allah, maka tidak akan diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Dan siapa yang mencari agama, yakni selain Islam, atau selain Islam disebut din, ya. Mencari selain Islam itu disebut din. Dia mencari din selain Islam maksudnya, maka fala yuqbala minhu. Dia tidak akan diterima. Tidak akan diridhoi oleh Allah. Nah, itu. Tentunya sayang sekali kalau kita tidak mensyukuri akan akidah Islam ini yang telah Allah tanamkan pada hati kita, dan kita senantiasa laksanakan akidah Islam ini. Inilah tentunya yang perlu kita pahamkan pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat, dan pada pemimpin kita. Jangan sampai ketika berloyalitas kepada musuh-musuh Allah, ya, sehingga dia batal Islamnya, maka ini adalah bahaya dari 1000 bahaya. Yakni ketika berloyalitas kepada musuh-musuh Allah yang dia punya misi, punya rencana untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Maka disinilah salah satu pentingnya akidah. Dan juga akidah tentunya senantiasa menjadi pada diri kita itu, yakni ketenangan, ya, dan juga akidah juga senantiasa menjadi pada hati kita jiwa yang tentram. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ya. Ingatlah, dengan mengingat Allah itu, maka kita akan tenang, ya, akan tentram. Itulah akidah Islam. Hadirin bincang syiar hijrah, tentunya kalau kita menguraikan yang namanya akidah itu banyak sekali, ya, keutamaannya. Bahkan mungkin tidak akan cukup, ya, waktu yang diberikan oleh manajer itu, ya, untuk menguraikan akidah. Akan tetapi di sini sebenarnya saya ingin kita itu menguatkan, ya, kecintaan kepada Allah dan kecintaan pada Rasul itu dikaitkan dengan akidah, karena tentunya juga kita harus cinta dengan yang namanya din kita, yakni Islam. Orang mencari tuntunan selain Islam, mencari agama selain Islam, mencari pegangan selain Islam, itu tidak akan diterima, walaupun itu terlihat bagus di mata, terlihat itu adalah biasa di mata, ya, itu adalah adat istiadat, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah diantara kecintaan yang pertama, yakni dengan akidah. Kemudian kecintaan mahabbatullah dan mahabbatur Rasul, ya, kepada Allah dan Rasulnya, maka kita juga cinta syariat Islam, ya, karena syariat ini adalah menenteramkan, dan syariat ini adalah ajaran para nabi. Walaupun tentunya ajaran para nabi berbeda di setiap syariatnya, tetapi ujung-ujungnya mereka sama, mengajarkan akidah, ya,
mengajarkan akidah yang tentu harus senantiasa menjadi pegangan seorang muslim. Nah itu. Maka cinta kepada syariat termasuk juga cinta kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah kita tingkatkan rasa cinta kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita berapa kali, nah ini tanyakan kepada diri kita, tanyakan pada perbuatan kita sehari-hari, introspeksi pada diri kita, gitu ya. Sudah berapa kali kita senantiasa baca Al-Quran hari ini, dan berapa banyak baca Al-Quran kita hari ini. Terus kita berapa seringkah di dalam sebulan ya baca berapa juz ya. Sudahkah kita dekat dengan Al-Quran? Gitu. Sudahkah kita senantiasa meningkatkan kecintaan ini dengan terus-menerus dekat, terus-menerus mengikuti Al-Quran dan juga mengamalkan Al-Quran. Nah, kita bertanya, nikmat Al-Quran sudah berapa kali kita syukuri? Ya, nikmat Al-Quran ini. Kalau kita tentunya kurang mensyukurinya, bisa jadi mencari ya tuntunan selain Al-Quran tidak akan diterima. Ya, tidak akan diterima. Maka seseorang tuntunan Islam itu Al-Quran dan Sunnah. Seseorang harus berpegang pada keduanya. Nah, disinilah dikatakan keutamaan Al-Quran dan Sunnah itu ya. Di antaranya seseorang tidak akan tersesat padanya dengan berpegang apa? Pada Quran dan Sunnah. Maka dia tidak akan tersesat. Al-Quran itu dikatakan la yadillu wa la yasqa. Ya. Tidak akan tersesat, dia tidak akan bersedih, tidak akan kecewa, ya. Itulah Al-Quran. Kemudian juga As-Sunnah. Itu juga harus kita senantiasa tingkatkan rasa cinta kita. Nah, ini juga kita pertanyakan kalau kita mengaji itu ya, mengaji hadis itu ya. Ya, contoh mengaji misalnya kita mengaji hadis itu ya. Ya, walaupun mengaji 1-2 hadis saja ya. 1-2 hadis. Bisa jadi nanti mungkin ada yang menyampaikan juga di dalam bincang syiar hijrah ini ya 1-2 hadis di dalam kitab apa gitu ya. Ya semoga juga nanti terrealisasi gitu ya. Nah, itu bisakah kita dekat dengan hadis-hadis Nabi itu ya? Senantiasa mendengarkan hadis-hadis itu atau terkadang ya kita ngomeh HP itu ya, ngomeh HP 1 jam 2 jam itu ya. Itu terus gitu ya. Suka gitu ya 1 jam 2 jam. Tapi baca hadis itu ya walaupun 15-20 menit itu sudah ngantuk gitu ya. Sudah kerasa pegal bahkan ya. Nah, itu. Ini harus kita koreksi kecintaan kita pada sunnah. Kecintaan kita pada syariat ya. Karenanya termasuk juga di dalam ibadah ya. Ibadah itu apa yang kita amalkan sehari-hari itu harus sesuai dengan apa yang pernah dituntunkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cara sholat, ikutilah cara sholat Nabi. Cara saum, ikutilah saumnya Nabi. Berzakat demikian. Sampai tentunya
ajaran Islam ini mengatur, ya, orang di WC saja itu sudah diatur di dalam agama kita. Masya Allah ya. Ini ajaran Islam begitu detail, ya, dan begitu mengatur kehidupan kita. Maka kuncinya apa? Kuncinya harus jadi orang yang bisa diatur ya. Itu. Jadi jangan jadi orang susah diatur gitu ya. Nih kuncinya itu taat pada syariat ya. Harus bisa diatur. Diatur oleh apa? Oleh tuntunan Al-Quran dan Sunnah gitu. Ya. Makanya mau muamalah, mau nakahat, semua juga diatur dalam agama Islam ya. Sampai bisnis-bisnis gitu ya. Ya sekarang gitu ya, viral banyak bisnis-bisnis gitu ya. Dan juga tentu perlu kita lihat dulu ini sesuai dengan Islam atau tidak. Nah itu. Terkadang juga orang ada kepergok gitu ya. Kedoknya syariah ya. Tapi ternyata cuman ya nama saja syariah itu ya. Nah ini tentunya syariah itu luas tuh ya. Yang namanya syariah. Gitu. Kita harus cinta yang identik dengan Quran dan Sunnah. Itulah syariat ya. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah bahwa syariat itu diantaranya identik dengan dua tuntunan kita, yakni Al-Quran dan Sunnah. Nah itu. Dan juga Sunnah itu tentu menjadi ukuran ketika kita cinta kepada Allah. Allah Ta'ala firman di dalam surah Al-Imran, Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika engkau mencintai Allah maka ikutilah aku. Yani mengikuti Nabi Muhammad. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Nah itu. Jadi inilah bagaimana kecintaan pada sunnah. Dan juga diantaranya mencintai Allah dan Rasulnya, yakni mengikuti segala langkah-langkah Nabi atau pula perbuatan Nabi dalam setiap langkahnya, perbuatannya, termasuk juga dari segi akhlak ya gitu. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan akhlak Nabi itu adalah khuluqul Quran ya. Yakni beliau itu berakhlak dengan Al-Quran, Quran berjalan ya gitu. Dan Quran berjalan, Nabi itu bukan hanya di hafalan saja ya, bukan hanya bagus bacaannya atau suaranya, tapi bagaimana beliau mengamalkannya. Nah itu. Banyak di negeri kita itu yang hafal Al-Quran, yang dia paham Al-Quran, yang dia bagus bacaannya, tapi sudahkah kita senantiasa mengamalkan isi Al-Quran itu? Ya. Nah, akhlak itu adalah dengan kita berpedoman pada Al-Quran. Maka lihat akhlak Nabi di dalam Al-Quran ya. Maka tentunya di antara kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, kita juga cinta akhlak yang dituntunkan dalam agama Islam ini ya. Yakni dicontohkan oleh figure kita. Ya. Siapa? Yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tingkatkan rasa cinta ini dan tentu kita
terus ya coba amalkan, dan terus kita kuatkan amalan itu, sehingga tentunya amalan itu menjadi amalan yang mutakabbalan ya, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin segitu saja dahulu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah nanti kita akan lebih jelas lagi ya di kesempatan yang mendatang, lebih lebar lagi tentang bagaimana kecintaan khusus ya, konsekuensi cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf, dan juga yang benar hanya dari Allah, yang salah tentunya adalah kelemahan pribadi. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Kita tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min ladunka rahmatan wa taqwa wal afafa wal ghina. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.